bomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap baik-baik semuanya ya. Oke, baiklah. Bapak di sini akan menggantikan pelajaran kelas kita yang biasanya diadakan secara langsung tatap muka dan akan Bapak ganti sekarang secara online. Kalian tentunya saja tahu ya, dikarenakan masuknya penyakit atau virus yang sangat berbahaya, yaitu virus corona, yang membuat negara Indonesia meliburkan sekolah dan menggantikan persekolahannya dengan sekolah online. Baiklah anak-anakku, berhubung kemarin Bapak sudah menjelaskan apa itu pengertian teks pada minggu kemarin, minggu sekarang Bapak akan menjelaskan kelanjutannya, yaitu mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah teks cerpen. Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah teks cerpen dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstraintrinsik. Di sini Bapak jelaskannya, kompetisi dasarnya yaitu 3.9 yang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Dan sedangkan indikator kompetisinya yaitu menentukan unsur-unsur pembangunan dari cerita pendek. Yang pertama yaitu unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik ini dibagi menjadi 6 atau 5 ya, Pak lupa. Dan yang pertama yaitu Bapak di sini akan memberikan suatu permainan tebak siapakah aku. Yang pertama adalah Bapak bacakan ya. Aku adalah gagasan yang menjadi struktur dalam suatu cerita. Dalam sebuah cerpen, aku merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, aku juga merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Oke, baiklah. Jawabannya adalah siapa? Ya, tema. Benar sekali. Baiklah, yang selanjutnya. Siapakah aku? Aku merupakan pelaku pada sebuah cerita dalam rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Dan jawabannya adalah iya, tokoh. Selanjutnya ya. Siapakah aku? Aku adalah cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan sifat karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Dan aku adalah watak dan perwatakan. Hore, luar biasa ya. Semangat pagi, masih pagi. Oke, yang selanjutnya, siapakah aku? Aku adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Tiap kejadian dihubungkan secara sebab akibat atau peristiwa satu disebabkan oleh peristiwa lain dan menyebabkan peristiwa lainnya. Siapakah aku? Dan aku adalah alur. Luar biasa ya. Baiklah, materi selanjutnya masih dalam pembahasan yang sama, tebak siapakah aku. Aku adalah suatu tempat kejadian, waktu sebuah cerita, dan aku bisa menunjukkan tepat waktu suasana batin saat-saat cerita itu terjadi. Dan aku adalah setting atau latar belakang. Kita ketahui ya, setting dan latar belakang itu dibagi menjadi 3, yaitu setting latar waktu, latar suasana, dan latar cerita tersebut dalam cerpen tentunya. Baiklah, selanjutnya, masih siapakah aku? Aku adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Posisi orang pertama sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita yang bersangkutan dan sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat. Dan jawabannya adalah sudut pandang. Luar biasa ya. Masih semangat kan? Baiklah, kita lanjutkan. Bapak lanjutkan lagi ya. Selanjutnya masih tebak siapakah aku? Aku dalam, ya ayo siapa yo? Aku dalam karya sastra mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat menyampaikan maksud pengarang dan sebagai penyampaian perasaan. Artinya, melalui karya sastra, pengarang dan sebagai perasaan bermaksud memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang dilakukan dan dialami oleh tokoh dalam ceritanya. Oke, dan jawabannya adalah gaya bahasa. Luar biasa ya. Semangat sekali ya, sampai Bapak berkeringat di sini. Mohon maaf. Oke, selanjutnya, masih tebak siapakah aku? Aku merupakan ajaran moral dan pesan didaksis yang dihendak disampaikan oleh suatu pengarang kepada pembaca.
Dan aku bisa disebut sebagai amanat dan pesan. Hore. Oke, baiklah. Masih dalam pembahasan yang pertama. Oh, sudah berganti pembahasan. Kalau tadi sudah Bapak jelaskan unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerpen, dan sekarang Bapak akan menjelaskan unsur-unsur dalam cerpen, yaitu unsur-unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama yaitu di sini ada latar belakang masyarakat ya. Bisa di pengertian ini merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Ya, itu adalah latar belakang masyarakat yang dibuat oleh pengarang. Dan yang kedua yaitu unsur-unsur ekstrinsiknya ada latar belakang penulis. Apa sih maknanya? Artinya yaitu sebuah faktor dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Dan yang terakhir yaitu nilai dalam cerpen. Dapat diartikan sebagai beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen yang disebut dengan nilai yang mengandung cerpen. Oke, baiklah, terima kasih murid-muridku sekalian, semoga bermanfaat ya. Itulah merupakan unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik dalam suatu cerpen. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, no, it's your